apakah kamu pernah melihat wanita sejahat ini? Jelas suaminya tampan dan kaya. Namun sering membawa pria lain pulang. Berbuat mesra di depan suaminya. Namun suaminya hanya bisa melihat dengan putus asa. Namun kemarahan di dalam hatinya terus menumpuk. Mereka berdua terus mempertahankan hubungan yang tidak sehat ini. Sampai di lokasi pesta malam ini, Maria meninggalkan Vic, berkeliling mencari targetnya. Tak lama kemudian, pacar online-nya, Huang Mao, tiba di sini. Begitu bertemu, mereka langsung berpelukan. Tindakan mereka sangat akrab. Semua ini disaksikan oleh Vic. Melihat Mary membawa Huang Mao ke halaman belakang, Vic segera mengikutinya. Namun yang terlihat adalah adegan mesra antara mereka berdua. Pemandangan ini membuat Vic sangat marah. Sementara itu, Mary juga melihat Vic di depan jendela. Barulah dia sedikit menahan diri. Karena kelakuan buruk Mary, teman Vic melihatnya. Dia mendekat dan menyatakan simpati kepada Vic. Dia berharap Vic bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Mendengar kekhawatiran temannya, Vic tidak banyak bicara. Dia menyatakan bahwa mereka saling mencintai. Anak berambut pirang itu hanyalah teman biasa Mary. Mendekati akhir pesta, anak berambut pirang itu bahkan berinisiatif mendekati Vic. Dengan sikap angkuh, dia mulai berbicara dengan Vic. Dia menganggap Vic adalah orang yang lemah. Jika tidak mungkin membiarkan istrinya begitu bebas. Tapi yang tidak diduga anak berambut pirang itu adalah Vic bahkan menyebut mantan pacar Mary. Kamu sudah di sini cukup lama, kan? Apakah kamu pernah mendengar nama Martin S1 MCHE Pronunciation Rai? Orang yang hilang itu. Dia dulu sering bertemu dengan istri saya. Lalu, ada apa? Aku membunuhnya. Mendengar kata-kata Vic ini, si kuning ketakutan sampai mengeluarkan 2 tetes urin. Dia merasa tidak bisa tinggal di sini lagi. Jadi dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Mary. Dia pergi dari sini dengan sangat canggung. Jelas bahwa ancaman Vic berdampak. Namun, istrinya Mary juga merasakan sesuatu. Karena setelah si kuning berbicara dengan Vic, sikapnya berubah 180 derajat. Dengan begitu, pasangan suami istri itu masing-masing menyimpan pikiran. Mereka memulai perjalanan pulang. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya situasi seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Mereka sudah terbiasa. Keesokan paginya, Vic berkumpul dengan teman-temannya untuk mengobrol. Teman-teman itu malah membicarakan tentang Vic yang membunuh. Jelas bahwa si kuning telah menyebarkan berita ini. Namun, teman-teman menganggap ini sebagai lelucon. Karena siapa yang akan mengakui bahwa mereka telah membunuh? Begitu juga, Mary tahu bahwa Vic mengancam si kuning semalam. Dia bertengkar hebat dengan Vic di rumah. Vic yang mencintai istrinya hanya bisa terus meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Kamu juga harus minta maaf kepada Huang Mao. Saya sudah berbicara dengannya. Dia akan pergi pada hari Sabtu. Jadi saya mengundangnya untuk makan malam pada hari Jumat. Mendengar bahwa Huang Mao akan datang ke rumah untuk makan, Vic benar-benar harus bertindak serius. Kiao sangat senang bertemu denganmu. Makanannya segera siap. Dengan begitu, Vic menyiapkan makan malam yang besar untuk Mary dan Huang Mao. Ketiga orang itu berbincang dan tertawa sambil menikmati makanan. Setelah makan, niat jahat Mary mulai terungkap. Dia memanfaatkan putrinya sebagai tameng. Membuat Vic membacakan cerita sebelum tidur untuk putrinya. Dengan begitu, Mary bisa sendirian dengan Huang Mao. Melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Setelah putrinya tertidur, Vic pergi ke depan cermin. Melihat kedekatan kedua orang itu, langsung merasa marah. Namun, dia hanya bisa pergi ke dapur. Melempar piring dengan keras untuk memutuskan mereka. Mary mendengar suara dan datang ke dapur. Melihat Vic dengan sikap sebagai pemenang. Dia sangat menikmati keinginan untuk mengontrol. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padanya. Kemudian Mary meminta Vic untuk menuangkan segelas minuman untuk si rambut kuning. Si rambut kuning di samping melihat Vic. Setelah mendekat, dia langsung duduk dengan patuh. Sungguh, dia tidak berbakat dan suka bermain. Vic memanfaatkan kesempatan ini. Sekali lagi menyebutkan tentang pembunuhannya. Dan memberitahu si rambut kuning bahwa ini benar. Saya benar-benar membunuh Martin S1 MCHE Pronunciation Rai. Saya memukulnya sampai mati dengan palu. Lihatlah. Taksi kamu sudah tiba. Saya tidak memanggilnya. Saya menelepon. Ayo cepat pergi. Dengan begitu, si rambut kuning ketakutan dan pergi lagi. Keesokan harinya, dia pergi jauh ke Meksiko. Menghilang di depan Mary sejak saat itu. Meskipun tidak ada pria baru di sekitar Mary, Vic berencana untuk mengambil tindakan. Dalam sebuah pesta, Vic secara aktif mengundang seorang wanita untuk menari. Istri Vic, Mary, yang melihatnya di samping, merasa cemburu. Dalam perjalanan pulang, dia mengungkapkan kepada Vic, menghadapi hasrat kepemilikan yang kuat dalam dirinya. Ini juga membuat hubungan mereka cepat meningkat. Hubungan keluarga juga menjadi lebih baik. Namun saat itu, Vic menerima telepon. Ternyata Mary memiliki pengeluaran yang cukup besar. Setelah bertanya, baru diketahui bahwa uang Mary digunakan untuk pertunjukan piano. Masalahnya adalah selama bertahun-tahun, Mary tidak pernah tertarik pada piano. Vic yang penuh keraguan, menghubungi setiap bar di kota kecil itu satu persatu. Akhirnya mengetahui lokasi pertunjukan piano. Setelah Vic tiba di sini, dia melihat pria yang bermain piano, Charlie. Saat itu juga melihat Mary muncul di sini, dan mengenakan pakaian yang nyaman duduk di samping Charlie. Di depan umum, keduanya saling tatap-tatapan. Sekarang Vic benar-benar terkejut. Dia awalnya berpikir bisa memenangkan kembali hati istrinya.
Tapi siapa sangka Mary sama sekali tidak berhenti. Begitu cepat menemukan target berikutnya. Vic sangat marah dan hanya bisa pulang ke rumah. Di depan wastafel, Vic melihat cincin pernikahan yang dilepas istrinya. Sepertinya semua usahanya sia-sia. Mary juga sama sekali tidak akan berubah. Seperti biasa, Vic yang bangun pagi membuatkan kopi untuk Mary. Tapi setelah masuk ke kamar, dia baru menyadari bahwa Mary tidak pulang semalaman. Saat itu Vic sangat kecewa. Hanya duduk diam di ruang tamu menunggu kembalinya Mary. Setelah Mary masuk, mereka bertengkar hebat. Tapi Mary sama sekali tidak peduli. Masih dengan sikapku yang keras kepala. Dia mengandalkan cinta Vic kepadanya. Menjadi semakin berlebihan. Apa? Apakah kamu ingin bercerai dariku? Aku benar-benar mencintaimu. Apakah dia mencintaimu? Jika kamu menikahi orang lain selain aku, kamu pasti akan merasa bosan sampai ingin bunuh diri. Tak lama kemudian, mereka mengadakan pesta baru. Charlie juga diundang oleh Mary ke lokasi. Malam itu, Vic minum banyak alkohol. Berjalan pun dia merasa bingung. Dia bertanya kepada temannya apakah dia melihat istrinya. Temannya berkata bahwa dia melihat Mary membawa Charlie ke atas. Vic naik ke lantai 2 dan berbalik menemukan Mary keluar dari sebuah ruangan kecil. Di belakangnya adalah Charlie yang berpakaian acak-acakan. Vic berpura-pura tenang setelah melihat itu. Sebuah ide berani muncul di benaknya. Ketika semua orang bermain di kolam renang, Tuhan membantu Vic sedikit. Hujan deras turun dengan deras. Semua orang segera kembali ke dalam rumah. Di kolam renang hanya tersisa 3 orang termasuk Vic dan Charlie. Tak lama kemudian, teman di samping juga meninggalkan tempat ini. Sekarang di kolam renang hanya ada 2 orang, Vic dan Charlie. Namun, tetangga di lantai 2, Donnie, kebetulan melihat ke sini. Namun, dia tidak memikirkan lebih jauh. Dia juga masuk ke dalam rumah. Begitulah. Di luar rumah hanya tersisa Vic yang marah. Dan Charlie mabuk. Setelah sejenak, Vic masuk ke dalam rumah. Dia mencoba mengambil kue kering panas dengan tangan kosong dan berteriak karena kepanasan. Hal ini semakin memperkuat kesan orang lain terhadapnya. Kemudian semua orang mulai mengobrol santai. Namun, sebuah teriakan memecah suasana. 4 atau 5 pria bekerja sama mengangkat Charlie yang tenggelam ke tepi. Vic menunjukkan sikap yang paling aktif. Dia berjuang keras melakukan resusitasi jantung paru untuk Charlie. Namun semua ini juga sia-sia saja. Mary di samping tidak bisa menerima semua ini. Dia mulai menangis dengan penuh kesedihan. Tak lama kemudian, Paman Topi tiba di lokasi. Semua orang yang hadir dipanggil. Di ruang tamu, dia menanyakan beberapa detail. Vic membunuhnya. Apa? Jangan begitu. Lee, jangan begitu. Apa? Astaga, kamu yang membunuhnya. Istriku sangat sedih. Aku tidak mengatakannya karena sedih. Kamu memang yang membunuhnya. Semua orang yang hadir melihatnya. Vic berjuang untuk menyelamatkan orang. Dan alasan Vic terbakar oleh kue juga sangat meyakinkan. Jadi tidak ada yang mencurigai Vic sama sekali. Namun, Donnie di samping mengusulkan untuk berbicara dengan Sheriff secara pribadi. Saya ingin berbicara dengan Sheriff secara pribadi. Karena tidak ada bukti pembunuhan, Charlie akhirnya ditetapkan sebagai tenggelam karena mabuk. Semua orang juga mulai meninggalkan tempat ini. Sejak saat itu, Mary menjadi pendiam. Tidak mau lagi berbicara dengan Victor. Dan tetangga Donnie juga diam-diam menyelidiki Vic. Dia bahkan mengambil uang dari Mary. Hanya untuk menemukan bukti bahwa Vic membunuh. Berita kematian Charlie belum mereda. Namun Mary sudah menemukan target berikutnya. Ini juga kebetulan ditemui oleh Vic yang baru pulang. Mereka berperilaku akrab sepanjang jalan. Jelas tidak seperti baru saling mengenal. Dengan cepat, Mary mengundang pria ini ke rumah untuk makan. Pria itu bernama Tony. Dia adalah mantan pacar pertama Mary. Dia pindah ke kota kecil karena perpindahan kerja. Inilah yang membuat hubungan lama Mary kembali menyala. Vic yang mendengar ini tampak sedikit mati rasa. Meskipun musik yang bising diputar di dalam ruangan. Ekspresinya juga tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Setelah makan, Mary kembali memainkan skenario yang tidak pantas. Dia dan Tony naik ke atas setelah mabuk. Adegan mereka bermain juga dilihat oleh Vic yang mengikuti. Tangan Vic mulai bergerak lagi. Dia secara aktif mendekati Tony. Tony, kenapa kamu di sini? Mary terus meneleponmu. Ada sebuah lokasi konstruksi. Dia ingin menemuimu untuk melihat. Dia terus berbicara. Benarkah? Dia tidak memberitahuku apa-apa. Ayo, cepat naik. Baiklah. Dengan begitu, Vic membawa Tony ke sebuah ngarai. Vic mengemudi dengan cepat. Meskipun jalannya berlubang-lubang. Dia tidak melambat sedikit pun. Itu benar-benar membuat Tony terkejut. Setelah sampai di tujuan, Tony masih membicarakan di mana Mary. Tapi Vic sudah mengambil batu besar di tanah. Dia bilang mari kita pergi ke sana untuk menemuinya. Saya salah. Saya tidak berani lagi.
Kepala Tony jatuh keras ke batu. Dia sudah tidak memiliki kemungkinan untuk selamat. Vic menyeretnya ke sungai kecil di samping. Memasukkan batu besar ke dalamnya. Dan mengambil dompet dan dokumen Tony. Kemudian Vic menenggelamkan Tony ke dasar sungai. Merasa semuanya sudah aman baru ia meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, ia tersenyum. Ia sangat menikmati momen ketenangan ini. Dalam beberapa hari ke depan, Mary tidak dapat menghubungi Tony. Mengira bahwa Tony, pria brengsek ini, telah meninggalkannya lagi. Ini membuat Mary merenungkan dirinya sendiri. Namun, ia tetap merasa suaminya yang terbaik. Ia perlu melakukan sedikit perubahan untuk memperbaiki hubungan suami istri. Jadi, Mary menyiapkan banyak makanan enak. Keluarga bertiga bersiap untuk pergi berkemah. Dan tempat berkemah yang diinginkan istri dan putrinya. Kebetulan adalah ngarai di mana Vic membunuh Tony. Vic hanya bisa mengangguk meski berat hati. Lagi pula, ia sudah menangani lokasi dengan baik. Keluarga itu berbincang dan tertawa dengan hangat. Sangat menikmati waktu saat ini. Saat pasangan suami istri itu sedang manis-manisnya. Namun, putri mereka tiba-tiba menghilang. Vic khawatir dia melihat sesuatu yang buruk. Jadi dia segera memanggilnya kembali. Vic yang tidak tenang tetap melirik ke arah sungai. Namun, dia melihat Tony terbawa arus. Sudah terlihat sebagian. Namun sekarang hari sudah larut. Dia hanya bisa mengantar istri dan putrinya pulang terlebih dahulu. Nanti hari lain baru mengurus urusannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Mary menemukan syalnya jatuh ke jurang. Dia berharap Vic bisa mengambilnya besok pagi. Vic dengan senang hati menyetujuinya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Vic berangkat ke jurang dengan sepeda gunung. Namun, Mary tidak tahu bahwa Vic sudah pergi. Dia pergi ke tempat kerja yang sering dikunjungi Vic. Ingin mengetahui minat dan hobi suaminya. Namun, secara tak terduga dia menemukan dompet di dalam kotak siput. Begitu dibuka, itu adalah identitas Tony. Sekarang Mary mengerti segalanya. Tony bukan pergi tanpa pamit, tetapi dibunuh oleh Vic. Setelah berpikir panjang, dia memberitahu Donnie tentang hal ini. Memintanya untuk pergi ke lokasi dan menemukan bukti kejahatan Vic. Saat itu, Vic baru saja tiba di ngarai. Dia mengambil sebatang cabang. Mencoba menekan Tony yang sudah mati ke dalam air.